Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embur Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah, apakah Anda egois? Tema ini saya ambil di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di dalam tema ini timbul pertanyaan bagi kita, apakah saudara seorang yang egois? Mungkin saja ada di antara kita yang pernah mengalami hal itu pada waktu kita belum mengenal Kristus, atau mungkin saja pada hari ini kita masih memiliki sifat egois yang terlalu tinggi. Untuk itu perlu kita waspada menjelang zaman akhir ini, karena Alkitab menubuatkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2a berkata demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudaraku, kenapa penting sekali kita membahas di dalam renungan ini? Karena akan banyak orang yang akan hancur hidupnya karena rasa egoisnya. Dan demikian Alkitab memberikan kepada kita nasihat supaya jangan kita hidup dalam egois. Artinya bahwa seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Untuk itu mari kita belajar untuk dapat kita mendeteksi di dalam diri kita. Mungkin saja ada benih keegoisan di dalam diri kita, dan sebagai anak Tuhan kita harus mewaspadai hal ini. Ada beberapa hal ciri-ciri orang yang hidup dalam egois dan bagaimana cara mengatasinya. Pertama adalah seseorang yang egois tidak merasa bersalah jika merepotkan orang lain. Saudaraku, sebagai makhluk sosial, sudah pasti kita akan memerlukan orang lain. Mungkin saja kita meminta pertolongan orang lain untuk melakukan hal yang tidak mampu kita lakukan sendiri. Tentu sudah biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun orang yang egois biasanya tidak memikirkan perasaan orang yang dia minta tolong. Orang egois biasanya tidak peduli meskipun orang lain merasa kerepotan karena permintaannya yang terlalu berlebihan atau mungkin di waktu yang tidak tepat. Untuk itu, dalam mengatasi hal ini, mari kita menempatkan diri seperti orang lain yang sedang kita minta tolong. Penting sekali kita memahami orang lain. Tuhan Yesus sendiri menasihatkan kita demikian. Di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 12 berkata demikian, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ciri yang kedua orang yang egois adalah selalu ingin dinomorsatukan dalam segala hal. Orang egois selalu ingin diistimewakan dan merasa dirinya spesial. Menjadi prioritas bagi semua orang adalah hal yang dia inginkan. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia merasa bahwa semua orang harus selalu ada untuk mendukung dia dari segi apapun, baik moral maupun material. Sebagai murid-murid Kristus, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab menasihatkan kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 yang barusan kita baca tadi berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku, cara mengatasi ciri yang kedua ini, kita harus memiliki kerendahan hati sebagaimana Tuhan Yesus berikan kepada kita teladan. Karena kita tidak mungkin menganggap orang lain lebih utama dari diri kita kalau kita tidak bisa meneladani Kristus. Untuk itu mari kita belajar bagaimana karakter Kristus dalam hidup kita. Memang hal ini susah. Hal yang paling susah dalam hidup ini salah satunya adalah rendah hati. Sebab tinggi hati bukan hanya dimiliki oleh orang yang banyak hartanya atau yang punya kekuasaan. Orang yang miskin pun bisa saja sombong dalam hidupnya. Jadi sifat rendah hati membantu kita untuk menjadikan orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Ciri ketiga dari sifat orang yang egois adalah sangat jarang menghargai usaha dan kerja keras orang lain. Saudaraku, salah satu tanda sifat egois yang jarang disadari banyak orang adalah kurangnya penghargaan yang diberikan atas usaha orang lain. Orang egois merasa bahwa sudah sewajarnya orang lain melakukan usaha sekeras itu
terhadap dirinya karena dia pantas mendapatkan hal tersebut. Padahal bisa jadi orang lain terpaksa melakukan hal demikian. Untuk mengatasi ciri ini, marilah kita berempati dan hidup dalam kasih. Sebagaimana kasih yang diajarkan Kristus bagi kita. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 10 berkata demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, hidup dalam kasih dan saling menghargai antara satu dengan yang lain adalah merupakan ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, namun berikanlah dorongan dan semangat kepadanya supaya ia dapat melakukan sebagaimana mestinya. Ciri khas sifat egois berikutnya adalah seseorang enggan mempertimbangkan masukan dari orang lain. Saudaraku, ciri orang egois lainnya yaitu dia tidak pernah menerima masukan dari orang lain, baik itu dari atasan, mungkin itu guru, orang tua, apalagi temannya sendiri. Baginya, menerima masukan baik berupa kritik maupun saran adalah hal yang menurunkan derajatnya. Saudaraku, bila sifat ini terus dipertahankan, maka ini adalah sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Suatu ketika sifat ini akan menghancurkan kita, karena kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang punya kekurangan dan kelemahan. Kita memerlukan nasihat orang lain. Kita membutuhkan saran yang membangun dari orang lain. Setiap orang memiliki kekurangan dan memiliki juga kelebihan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 15 ayat 14, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Ya, kita memerlukan orang lain untuk mengkritik kita. Untuk itu jangan kita menjadi anti kritik. Sebab mungkin saja nasihat orang lain itu adalah cara Tuhan untuk menasihatkan kita. Baik itu kritik yang membangun maupun kepentingan hal yang lain. Ciri berikutnya adalah selalu merasa bahwa dirinya benar dan orang lain yang salah. Saudaraku, ketika suatu kesalahan terjadi, biasanya orang egois sangat enggan untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Karena baginya, kesalahan pasti datang dari orang lain dan bukan dari dirinya. Keegoisan seperti ini biasanya menjadikan orang lain malas untuk mendekat, malas untuk bergaul. Untuk mengatasi masalah ini, maka seseorang harus sadar bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kita tidak boleh munafik, kita harus berbicara jujur kepada satu dengan yang lain. Kalau memang kita melakukan kesalahan, kenapa kita susah untuk meminta maaf dan sembari untuk memperbaiki diri? Kita tidak boleh berdiri dengan kebenaran kita sendiri, tetapi kita harus bercermin dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Cermin bagi kita sebagai orang yang percaya adalah Alkitab. Sebab kalau kita tidak jujur untuk melakukannya, maka kita susah untuk memperbaiki diri. Ciri yang terakhir adalah melakukan segala cara seperti mengatur orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ya, ciri yang terakhir ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, suka mengatur dan mencampuri urusan orang lain. Itulah sebabnya di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 4 dia berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita merenung sejenak, apakah kita masih ada di dalam sifat egois atau tidak. Sebab bila kita memiliki rasa egois yang terlalu tinggi, maka siap-siap untuk jatuh. Dia akan menghancurkan hidupmu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang suka bersahabat dengan orang egois. Untuk itu izinkanlah Tuhan mengubah hidup kita melalui bimbingan Roh Kudus dalam tuntunan firman Tuhan. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.